Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ramadan Cahya Nugraha, di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan trigonometri kita. Di sini kakak sudah menyiapkan 5 soal kembali untuk kita latih dan kita hafalkan kembali rumus-rumus yang sudah kita pelajari dari volume-volume yang sebelumnya. Nah, kita bisa perhatikan untuk soalnya di sini Kakak punya 5 soal yang beda-beda jenisnya, akan tetapi nanti mungkin cara mengerjakannya bisa sama saja. Jadi kita mulai dari bentuk yang pi, ada theta, ada eta, terus sin alfa cos beta adalah m, nanti sin alfa betanya adalah n, bagaimana nilai dari cos alfa sin betanya, dan seterusnya. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita coba saja ya dari soal yang nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1, tentukanlah nilai dari cos 7pi per 12 ditambah dengan cos pi per 12. Nah, kita mengerti kalau pi di sini kan sudutnya artinya kan 180 derajat ya. Jadi kalau dibagi 12 dikali 7 kelihatannya lumayan sangat besar. Jadi mungkin kita bisa ingat lagi rumusnya. Jadi ini soalnya. Nah, sebelum kita pelajari bagaimana cara mengerjakannya, mungkin lebih baik kita ingat kembali dulu rumusnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada cos A plus cos B, nah nanti rumusnya cos plus cos 2 cos begitu. Berarti ada 2 cos. Nah, kita tulis dulu 2 cos. Nah, karena dimulainya dari penjumlahan, nanti teman-teman sudutnya itu bisa bagi dengan 2. Nah, jadi tinggal sudut A, teman-teman ditambahkan dengan sudut yang B. Nah, jadi yang depan selalu penjumlahan. Nah, yang belakang nanti selalu perkalian. Jadi 2 cos gitu. Ya, ini rumusnya. Nah, sekarang kita coba substitusikan ke soal yang kita punya. Di sini pakai pi. Jadi sebetulnya mau pakai sudut ataupun pakai pi itu sama saja sih, teman-teman. Jadi ini sama dengan 2 cos. Nah, jadi caranya sama seperti yang di atas. Nah, mungkin rumus lengkapnya sudah pernah kakak tuliskan di volume-volume yang sebelumnya ya. Jadi bisa dicek di link yang sudah ada. Berarti di sini adalah 7pi per 12. 7pi per 12 ditambah dengan pi per 12. Lalu teman-teman bagi dengan 2 begitu. Nah, ini kita kurung karena lumayan banyak ya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu cara menjumlahkannya dan mengurangkannya, langsung dihitung saja tidak apa-apa. Jadi bedanya cuma yang belakang itu pengurangan saja. Nah, begitu teman-teman. Nah, jika sudah, kita coba hitung, berarti ada 2 cos. 7pi ditambah pi itu 8pi. Kita bagi 2, jadinya 4pi. 4pi dibagi 12 artinya adalah pi per 3. Cos, yang belakang juga sama teman-teman. Tinggal kita kurangin aja. Berarti 7pi dikurangi pi 6pi. 6pi per 12 itu adalah pi per 2. Kalau dibagi 2 lagi jadinya pi per 4. Nah, dari sini teman-teman tinggal hitung. Tadi kan 180 derajat itu pi. Berarti kalau dibagi 3 itu adalah 60. Berarti kosinus 60 adalah setengah. Dan kosinus pi per 4 berarti 180 dibagi sama 4.
45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, karena di sini ada 2 dikalikan setengah, bisa teman-teman coret saja. Sehingga jawabannya tinggal setengah akar 2. Sehingga jawabannya adalah yang E. Begitu teman-teman. Nah, oke, cukup mudah ya. Jadi untuk rumusnya sendiri ada 4. Jadi nanti kalau dihafalkan ya, sin plus sin 2, sin cos, sin min sin 2, cosin, cos plus cos 2, cos cos, cos min 2, sin sin. Begitu teman-teman. Ya, semoga membantu. Untuk soal yang bentuknya pi per 12 ini sebenarnya 15 derajat dikalikan 7, 105 ya. Jadi cos 105 ditambah cos 15 derajat gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pakai rumus yang cos A plus B, cos A min B, itu nggak usah. Oke, gitu. Jadi semoga nomor 16 ini cukup mudah ya diterima. Oke, kita lanjut lagi soal yang kedua. Nah, ini masih mirip dengan volume-volume yang sebelumnya. Akan tetapi, di sini ada tambahannya yaitu sudut tumpul, sudut lancip. Kalau sebelum-sebelumnya, di volume sebelumnya itu, dia adalah sudutnya lancip semua, teman-teman. Karena di sini ada tumpul, tumpul itu adalah sudut-sudut yang ada di kuadran 2. Jadi, kita harus hati-hati nanti bentuknya ada minusnya, teman-teman. Jadi, kita punya seperti itu. Langkahnya adalah bisa teman-teman buatkan segitiganya terlebih dahulu. Jadi, ada sinus theta. Begini. Nah, kita buatkan segitiganya sendiri. Set, gitu. Nah, di sini kita buat 2 ya, karena sudutnya ada 2. Di sini adalah theta. Lalu di sini ada V. Jadi ada 0 dicoret gitu ya. V. Sebetulnya diganti alfa beta juga nggak masalah sih. Jadi ada sin demi 13, 5, jelas triple Pitagorasnya dengan 12 ya. Tan desa 3, 4, dan 5. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita akan mencari nilai dari kosinusnya teman-teman. Karena pertanyaannya adalah sin theta dikurangi V. Berarti kalau ditanya kosinus theta, ini juga sama, nanti ada kosinus V. Sin demi, kosami, tan desa, gitu ya. Berarti kalau di sini ada kosami. Berarti sanya 12, miringnya adalah 13. Kalau ini adalah kosami, berarti 3/5. Nah, tadi diinformasikan bahwa theta itu adalah sudut tumpul. Dia ada di kuadran 2. Kalau lancip itu ada di kuadran 1. Nah, kalau dia itu adalah sudut tumpul di kuadran 2, berarti hanya sinus saja sama kosek yang nilainya positif. Berarti cos nilainya negatif. Nah, kalau dia di kuadran 1, semua trigono nilainya pasti positif. Gitu. Nah, sehingga kita ingat lagi apa rumus dari sin A min B. Nah, di sini. Nah, rumus dari sin A min B atau sin theta minus V, rumusnya adalah sin cos minus cos sin. Sin cos cosin. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, hasilnya tinggal teman-teman substitusikan saja yang sudah kita temukan tadi. Jadi ada berapa ini? Ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah sinus theta, 5/13.
Terus cos V 3/5. Terus cos θ-nya 12/13. Sin V-nya sin demi berarti 4/5. Gitu ya. Nah, lalu kita cek ternyata θ ada di kuadran 2, berarti sinusnya positif, cosnya negatif. Tapi khusus untuk V, lancip, berarti kuadran 1, semuanya bernilai positif. Jadi tergantung kuadrannya ada di kuadran berapa gitu, teman-teman. Nah, ini juga materinya sebetulnya ada di trigonometri dasar, bisa teman-teman cek di playlist yang kelas 10 ya. Nah, oleh karena sangat kebetulan penyebutnya sudah 13 kali 5, yaitu 65, berarti penyebutnya udah sama ya, tinggal dikaliin, berarti 15, minus kali minus jadi plus, 12 dikali 4 berarti 48. Sehingga ketemunya berapa? Di situ ada 50 berarti 63 ya, per 65. Betul ya? Jadi 48 ditambah 15. 58 tambah 3. Tambah 5. 63. Jadi jawabannya adalah 63/65. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, begitu teman-teman. Jadi memang untuk trigonometri ini soalnya jenisnya sangat banyak. Jadi dengan kita latihan banyak seperti ini, rumus-rumusnya nanti akan cepat hafal teman-teman. Begitu ya. Oke, semoga cukup mudah dipahami untuk soal nomor 17 ini. Oke, jika ada pertanyaan boleh bisa berkomentar di platform yang sudah kakak siapkan. Boleh juga di YouTube ini, silakan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 18. Nah, rumusnya mirip teman-teman. Di sini ada sinus alfa cos beta nilainya adalah M, sin alfa minus beta nilainya adalah N. Berapakah nilai dari cos alfa sin beta? Cukup mudah, karena di sini sin alfa min beta kita sudah tahu rumusnya teman-teman. Kayak tadi, sin cos cosin. Berarti kita peroleh ada sinus alfa cos beta minus cos alfa sin beta. Nilainya adalah N. Padahal kita sudah punya sin alfa cos betanya adalah M. Dikurangkan cos alfa sinus beta sama dengan N. Dengan demikian, cos alfa sinus beta nilainya adalah berarti M dikurangin dengan N begitu. Apakah sudah cukup? Oh, sudah cukup ini. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Jadi banyak-banyak latihan, kita akan coba hafalkan kembali rumusnya. Jadi rumus dari sin alfa min beta adalah sin cos cosin. Jadi sin cos dikurangi cosin. Lalu rumus dari sin alfa plus beta juga sama sih, sin cos tapi plus cosin gitu. Sin cos plus cosin, sin cos cosin. Nanti juga ada cos alfa min beta, itu cos cos plus sin sin. Oh maaf, cos cos min sin sin. Tapi kalau cos alfa min beta, plus beta jadinya cos cos min sin sin. Gitu. Nah, nanti kita lanjutin aja untuk soal-soal ini. Oke, ditunggu ya volume-volume selanjutnya. Masih banyak sekali soal menarik yang bisa kita bahas. Oke, semoga cukup mudah untuk soal nomor 18 ini. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini masih sama sih sepertinya. Jika A min B nilainya adalah 30 derajat, dengan sin A kali cos B adalah 1/4, berapa nilai dari sin A plus B? Berarti harus muncul sin cos, teman-teman. Maka langkah pertamanya adalah si soal ini
kedua ruasnya, teman-teman bisa kasih sin. Nah, ini anggap aja tahap pertama ya untuk mengerjakannya. Kedua ruasnya, teman-teman berikan sin. Jadi sin A min B senilai dengan sinus 30. Kenapa kok dikasih dengan sin? Oleh karena di sini tuh munculnya sin cos, teman-teman. Jadi kalau dia munculnya itu sin cos atau kosin, maka teman-teman tinggal kasih kedua ruasnya yaitu sin. Atau malah sebaliknya, jika nanti kalau ada cos-cos atau sin-sin, teman-teman tinggal kasih cos di kedua ruasnya, begitu. Biar muncul sesuai yang kita inginkan. Sin A min B rumusnya adalah sin cos kurangin kosin. Sin cos kosin. Nilainya adalah sin 30 itu setengah. Nah, padahal sin cosnya itu kita sudah tahu senilai dengan 1/4, teman-teman. Berarti ini sama, bisa ditulis ulang. Begitu. Akibatnya berarti kosinnya nilainya adalah 1/4 dikurangkan dengan setengah. Sehingga jawabannya adalah minus 1/4. Jadi walaupun kita tidak tahu nilainya, nggak apa-apa. Oke-oke saja. Jadi nilainya dari sudut A berapa tidak tahu, sudut B tidak tahu. Tapi paling tidak kita sudah menemukan cos A sin B-nya itu berapa gitu, teman-teman. Nah, lalu kita tinggal substitusikan aja ke soal kita ini. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, ini pertanyaannya. Tentukanlah sin A ditambah dengan B. Nah, rumusnya sama, teman-teman. Dia adalah sin cos kosin juga. Sin cos kosin juga, seperti ini. Tapi dia positif, begitu. Nah, berarti kan tinggal kita substitusikan saja. Sin A cos B sudah punya yaitu 1/4. Ditambah dengan cos A sin B. Nah, walaupun kita nggak tahu sudutnya, nggak apa-apa. Tetap bisa terhitung di sini. Yaitu minus 1/4. Begitu. Berarti 1/4 ditambah minus 1/4 jelasnya malah 0. Begitu. Nah, 0 berarti jawabannya adalah yang A. Begitu, teman-teman. Jadi, semoga dengan hampir 20 soal ini, teman-teman sudah hafal rumus dari sin A min B. Sin cos min kosin. Kalau seandainya sin A plus B, dia akan menjadi sin cos plus kosin. Sin cos kosin. Gitu, teman-teman. Ya, semoga cukup mudah untuk difahami. Jika ada pertanyaan tentang soal, boleh di DM ke kakak atau di WhatsApp juga silahkan. Gitu ya. Oke, soal terakhir untuk hari ini yang kita pelajari adalah kita disuruh membentuk bentuk perkalian dari sin 40 tambah alfa dikurangi sin 40 dikurangin alfa. Berarti kan sin min sin. Nah, seperti soal yang depan tadi, teman-teman. Jadi kita sudah membuat rumusnya ya. Nah, jadi rumusnya itu ada 4. Ini yang pertama ada cos plus cos yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kita masukkan ke rumusnya soal yang terakhir ya, teman-teman. Nah, di sini. Kita ingat, kita tinggal ganti aja bentuknya. Jadi kalau sin min sin, sin minus sin. Jadi cuma ganti bentuknya saja. Sin min sin 2 kosin. Nah, sudutnya sama, teman-teman. Jadi yang depan selalu dijumlahkan bagi 2, yang belakang itu selalu dikurangkan dibagi 2. Sudah selesai itu rumus yang kita harus ingat. Oke, di kelas 12 ini sangat sering digunakan terutama di bagian limit trigono ya.
Atau mungkin kadang turunan juga bisa sih. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Sin min sin 2 kosin gitu. Ini soalnya jelas nih agak panjang. Berarti nulisnya sin min sin 2 kosin. Nah, jadi kita siapkan dulu aja. Yang pertama kita jumlahkan dulu sudutnya, teman-teman. Jadi di situ ada 40 derajat ditambah alfa plus 40 derajat kurangin alfa. Jangan lupa teman-teman bagi dengan 2 dikurung. Nah, gitu. Oke, coba mungkin agak ke kiri ya. Nah, ini kita tulis lagi teman-teman. 2 kosin. Wah, agak nggak cukup ya tempatnya. Karena lumayan panjang teman-teman. Jadi untuk soal ini harus berbagi tempat nih. Biar bisa ditulis tuh sinusnya. Nanti kalau udah dihitung bisa agak pendek gitu. Nah, ini kayaknya udah cukup nih. Sin min sin 2 kosin. Nah, jangan lupa yang belakang jadi pengurangan. Nah, kalau sudah, tinggal teman-teman kurangin aja sama dijumlahkan. Ini kalau dijumlahkan, sepertinya alfanya hilang. Nah, ini kalau dikurangkan, 40 derajatnya yang hilang, teman-teman. Berarti soal kita jadi apa? 2 cos, ya kan? 40 tambah 40, 80 dibagi 2, 40. Sin alfa dikurangi minus alfa itu 2 alfa, kalau dibagi 2 berarti alfa. Nah, sudah tuh. Jadi yang awalnya dia bentuknya pengurangan, sekarang sudah menjadi perkalian sesuai yang diminta soal. Jadinya 2 kosin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sebetulnya dari awal sudah bisa ditebak ya teman-teman ya. Jadi yang 2 kosin, yang sudut dalam bentuk angka di depan, yang dalam bentuk huruf di belakang hanya yang B gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mencongak jawabannya adalah B begitu. Ya, masih banyak sekali soalnya Kakak bisa bahaskan untuk teman-teman semua. Tujuannya adalah yang pertama bisa menghafalkan rumusnya terlebih dahulu, lalu bisa mengaplikasikannya. Nanti mau apapun sudutnya dari soal tersebut, entah dia termasuk di materi yang manapun, insya Allah teman-teman tidak akan bermasalah kembali. Jadi yang jadi masalah cuma rumusnya, cara menggunakannya seperti apa, begitu teman-teman. Oke ya, sampai ketemu lagi di volume-volume yang selanjutnya, di materi-materi yang lain juga. Dan ini yang materi yang lagi hit sekarang ini yaitu trigonometri. Oke ya, sampai ketemu di volume selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share ke teman-teman. Siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk belajar. Cukup sekian, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.